Namun sayangnya, tidak sesuai dengan apa yang dibayang-bayangkan. Camin datang menghampirinya dengan maksud ingin menuntutnya atas dasar percobaan pembunuhan atas dirinya. Dan ternyata sepatu itu jatuh tepat di atas kepala Camin yang sedang berjalan menaiki tangga. Camin pun merasa tidak terima dan merasa marah dan menganggap bahwa Sinjairim mengincar uangnya. Sinjairim mengatakan bahwa ia tidak mengenalnya, bahkan ia tidak tahu berapa banyak uang yang dimilikinya. Camin juga menyuruh Sinjairim untuk meminta uangnya saja daripada menipunya, karena kematian adalah hal yang sangat ditakuti olehnya. Karena jika ia mati, ia tidak bisa bersenang-senang dan tidak bisa melakukan banyak hal. Sinjairim pun segera meminta maaf dan meminta Camin untuk menyerahkan sepatunya. Namun Camin tidak mau menyerahkan sepatunya dengan alasan sepatunya mau dijadikan sebuah bukti olehnya. Sinjairim pun menjelaskan bahwa dirinya benar-benar tidak sengaja. Namun Camin tetap bersikukuh dan mengatakan bahwa semua ini atas rencananya dan memang disengaja. Bagaimana mungkin sepatunya tiba-tiba terlepas dan jatuh tepat di kepalanya. Sinjairim pun merebut paksa sepatunya dari tangan Camin sehingga membuat Camin hampir saja terjatuh. Dan Jairim pun dengan spontan merangkul tubuh Camin dengan mengatakan bahwa ia baru saja menyelamatkan hidupnya. Sinjairim pun sudah berada di dalam ruangan untuk melakukan wawancara. Namun ia dikejutkan oleh orang yang ada di depannya yang merupakan CEO perusahaan itu, sekaligus orang yang ingin menuntutnya tadi. Camin pun tersenyum melihat Jairim yang ada di depannya. Ia mengatakan bahwa ia hanya menerima orang baik untuk bekerja dengannya, karena apabila orang jahat yang bekerja dengannya maka kemungkinan perusahaannya akan bangkrut. Sinjairim pun terdiam kaku. Ia tidak berbicara sepatah kata pun, sehingga Camin mengolok-oloknya dengan mengatakan mengapa ia diam saja sekarang dan tidak berbicara dengan baik seperti tadi. Dan Camin pun memberi kesempatan terakhir kepada Sinjairim untuk mengatakan apa yang ia inginkan. Sinjairim pun mengatakan bahwa ia akan berdoa untuk Camin, bahwa Camin akan menjalani hidup yang singkat dan penuh peristiwa, dan ia tidak akan bisa membeli kebahagiaan meskipun uang yang dimilikinya tidak bisa terhitung. Dan Sinjairim pun juga menyumpahinya tersambar petir di seluruh badannya. Malam pun tiba. Terlihat Sinjairim sedang duduk bersama temannya di sebuah kafe. Ia menceritakan tentang apa yang dialaminya saat melakukan wawancara tadi pagi. Ia mengatakan kepada temannya bahwa CEO-nya masih sangat muda dan sangat kaya raya, sementara dirinya muda dan miskin. Sinjairim merasa sangat kesal atas perlakuan Camin kepadanya, sehingga lagi-lagi ia menyumpahinya tersambar petir. Benar saja, apa yang baru saja dikatakan oleh Sinjairim di tempat lain, petir terdengar menggelegar di telinga Camin yang sedang berjalan. Ia langsung bergegas masuk ke dalam gedung itu dan menemui teman-temannya. Teman-temannya terlihat asik mengobrol dan bercandaria dan memakan makanan dan minuman yang mereka pesan. Namun berbeda dengan Camin, ia hanya mematung. Bayang-bayang Sinjairim selalu menghantui pikirannya. Teman-temannya pun menanyakan tentang apa yang sedang terjadi padanya, karena sedari tadi dia hanya diam saja. Camin pun menceritakan bahwa ia bertemu dengan wanita yang aneh tadi pagi. Camin sudah sampai di rumahnya, namun ia masih tetap dalam bayang-bayang Sinjairim. Ia pun berpikir bahwa ia tidak mungkin jatuh cinta kepada Sinjairim. Tiba-tiba saja ia melihat Sinjairim dari balik gordennya. Ia pun berusaha tidur. Lagi-lagi Jairim tiba-tiba saja ada di sampingnya. Ia pun melakukan olahraga ringan agar pikirannya tenang. Namun tetap saja Jairim selalu mengganggu dan menghantui pikirannya. Keesokan harinya, Sinjairim sedang membuat susu orisinil dan langsung meminumnya. Tak lama kemudian HP-nya berdering dari nomor telepon yang tidak dikenal. Ia pun langsung menjawab teleponnya. Ternyata yang menelponnya adalah Moon Camin, CEO dari Chungdam Heaven. CEO itu meminta Sinjairim untuk segera menemuinya di Chungdam Heaven dan memberitahukan kepada Sinjairim bahwa ia bisa bekerja di Chungdam Heaven, dan ia pun setuju untuk menemuinya di Chungdam Heaven. Singkat cerita,
Chamin pun langsung memperkenalkan Shin Jae-rim kepada para karyawannya dan meminta karyawannya untuk menyambutnya dengan baik. Mereka pun menyambutnya dengan kebiasaan mereka yang menyanyikan sebuah lagu ciri khasnya untuk memperkenalkan diri dan memberitahukan apa yang menjadi impiannya. Semua karyawannya pun menyebutkan satu persatu tentang impiannya dan Shin Jae-rim pun mengatakan bahwa dirinya ingin menjadi Cinderella. Semuanya pun terdiam. Mereka merasa kecewa atas impian dari Shin Jae-rim. Sekretarisnya pun menyalahkan Shin Jae-rim karena ia langsung mengatakan bahwa impiannya adalah menjadi Cinderella. Shin Jae-rim pun mengatakan bahwa ia mengatakannya tanpa berpikir panjang. Kemudian sekretarisnya itu langsung menyuruhnya masuk ke dalam ruangan Seo. Setibanya di dalam, Seo pun menanyakan kepada Shin Jae-rim bahwa dirinya tidak benar-benar mencari pekerjaan, melainkan ia ingin menikahi pria yang kaya raya. Shin Jae-rim pun menjawab bahwa itu memang benar. Alasan dia ingin bekerja di tempatnya karena ia ingin menemukan pria yang baik untuk dinikahinya dan menerima ia apa adanya. Chamin pun tidak bisa menerimanya karena ia merasa bahwa Shin Jae-rim tidak benar-benar mencari pekerjaan. Namun Shin Jae-rim tetap memaksanya untuk tetap bisa diterima kerja di sana, sehingga membuat Chamin memberikan sebuah taruhan kepada Shin Jae-rim. Jika ia menang, maka ia berhak bekerja di tempatnya. Tibalah mereka di sebuah tempat, yaitu Sungai Han, untuk melanjutkan aksi taruhannya. Taruhannya adalah siapa yang lebih banyak meminum minuman itu, maka ia yang menang. Jika Shin Jae-rim yang lebih banyak meminum minuman itu, maka pastinya ia berhak bekerja di Chungdam Heaven. Jika ia kalah, maka ia tidak bisa bekerja di sana. Dan alhasil, Jae-rimlah yang menang karena ia langsung meminum minuman itu sampai habis tak tersisa. Sedangkan Chamin terlihat tidak sanggup meminum minuman itu dan langsung memuntahkannya. Karena Jae-rim yang memenangkan pertarungan itu, maka ia berhak bekerja di Chungdam Heaven. Ia pun memberikan kontrak kerjanya kepada Chamin dan Chamin pun langsung menandatangani kontraknya. Mereka terlihat asik mengobrol meskipun pertarungan sudah usai. Singkat cerita, karena Jae-rim meminum banyak minuman membuat dirinya kebelet pipis. Sampai-sampai ia tidak bisa berdiri tegak untuk berjalan. Sedangkan toiletnya berada sangat jauh dari posisi mereka saat ini. Karena merasa iba melihat Jae-rim yang sudah tersungkur lemas di tanah karena menahan pipisnya, membuat Chamin dengan terpaksa ia harus menggendongnya menuju toilet umum. Ia berlari sambil menggendong Jae-rim sekuat tenaga. Chamin juga mengatakan kepada Jae-rim bahwa ia tidak boleh kencing di atas pangkuannya. Jika itu dilakukan, maka Chamin akan membunuhnya. Tak lama kemudian, mereka sampai di toilet yang mereka tuju. Dengan tertatih-tatih, Jae-rim pun langsung masuk ke dalam toiletnya dan membuang air busuk yang sudah dari tadi ia tahan dari dalam perutnya. Sedangkan Chamin masih setia menunggu Jae-rim di luar toilet. Namun Jae-rim merasa dirinya sangat malu dengan situasinya saat ini, sehingga ia masih berlama-lama di toilet itu dan berpikir bahwa Chamin sebenarnya sangat keren dan sangat baik. Tak lama dari itu, Jae-rim pun keluar menghampiri Chamin dengan ekspresi malu-malu sambil mengatakan bahwa ia sangat malu dengan apa yang terjadi saat ini dan membuat dirinya tampak terlihat bodoh di depannya yang kini sudah menjadi bosnya. Tiba-tiba saja muncullah seorang wanita cantik dari belakang dan memanggil Chamin dengan panggilan sayang, dan wanita itu mengaku bahwa dirinya adalah tunangan Chamin. Jae-rim pun tampak kebingungan dan merasa kecewa kepada Chamin karena mengingat perkataan Chamin bahwa ia tidak mau berkencan ataupun menikah, tapi dia malah bertunangan dengan seorang gadis. Dan kenapa ia harus membohongi Jae-rim bahwa ia sudah mempunyai tunangan? Dan film pun bersambung. Mau tahu kelanjutan alur ceritanya? Jangan lupa pantau terus channel ini.